Halo, ketemu lagi sama saya Rifat Rahman Salim. Kali ini kita akan membahas analisis laporan keuangan. Jadi kita itu bakal membahas dari segi definisi, komponen, terus juga fungsinya, prinsip penyusunan, serta metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Yang pertama itu ada pengertian laporan keuangan. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu, laporan keuangan itu adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang mencakup pencatatan, penggolongan dan pengintisaran transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas selama periode tertentu. Biasanya, laporan ini disusun secara tahunan atau kuartalan. Terus juga laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan, memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan finansial perusahaan. Selanjutnya ada pentingnya laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan ini, yang pertama itu ada pengambilan keputusan. Pada saat pengambilan keputusan, ini itu memberikan informasi yang diperlukan untuk manajemen dalam membuat keputusan strategis. Lalu yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu mendorong kepercayaan dari investor dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang ketiga ada penilaian kinerja, yaitu memungkinkan analisis kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, sehingga memudahkan identifikasi tren. Lalu yang keempat ada kepatuhan hukum dan regulasi. Di sini itu memastikan bahwa perusahaan memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Yang kelima ada pembiayaan dan investasi, yaitu membantu investor dalam mengevaluasi potensi investasi. Yang keenam ada perencanaan dan pengendalian, yaitu memberikan dasar untuk perencanaan anggaran dan pengendalian biaya yang akan digunakan atau dikeluarkan. Lalu mengevaluasi posisi keuangan. Di sini itu menyediakan informasi untuk menilai kekuatan dan kelemahan finansial. Dari apa aja sih yang bisa ngasilin duit atau masuk gitu loh. Terus juga yang terakhir ada mendukung hubungan dengan stakeholder, yaitu memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Nah, di sini tuh ada komponen utama laporan keuangan. Yang pertama itu ada neraca. Jadi neraca itu menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu titik waktu tertentu. Lalu yang kedua ada laporan laba rugi, yaitu menggambarkan pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu, serta laba bersih yang dihasilkan. Lalu ada laporan arus kas, yaitu menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu ada laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan dalam akun ekuitas selama periode tertentu. Jadi kayak ada dividen, nah itu masuknya ke laporan perubahan ekuitas. Lalu ada catatan atas laporan keuangan, yaitu memberikan detail tambahan yang mendukung informasi dalam laporan utama. Selanjutnya ada laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan di sini tuh memberikan informasi keuangan yang relevan bagi penggunanya. Terus ada sebagai alat pengambilan keputusan strategi untuk manajemen. Lalu ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Nah, di sini tuh ada prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan. Apa aja sih prinsip-prinsipnya? Di sini tuh ada 4 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada prinsip kesinambungan usaha. Jadi mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa depan. Lalu yang kedua ada prinsip akrual, yaitu pendapatan dan biaya diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Lalu yang ketiga ada prinsip materialitas. Informasi penting harus diungkapkan dalam laporan agar tidak menyesatkan pengguna. Lalu ada prinsip kewajaran penyajian, yaitu laporan harus disajikan dengan cara yang wajar dan tidak menyesatkan. Oke, di sini ada jenis laporan keuangan berdasarkan penggunaannya. Nah, yang pertama itu adalah laporan keuangan internal, yaitu digunakan untuk manajemen saat pengambilan keputusan internal. Jadi seperti ada masalah keuangan, jadi ini tuh bisa membantu. Terus yang kedua ada penggunaan laporan keuangan eksternal disusun untuk pihak luar seperti investor dan kreditor. Terus yang terakhir juga ada laporan keuangan audit yang memberikan keyakinan atas keandalan laporan tersebut. Nah, di sini tuh siapa aja sih pengguna laporan keuangan? Yang pertama itu
ada manajemen perusahaan tentunya, terus juga ada regulator pasar, jadi kayak pemerintah seperti itu, terus ada investor dan kreditor untuk memastikan kalau keuangan itu sehat, terus juga ada karyawan. Nah, masing-masing pengguna itu pasti memiliki tujuan berbeda dalam menganalisis laporan keuangan. Ini sesuai dengan kepentingan mereka pribadi. Nah, setelah kita membahas tentang laporan keuangan, lalu kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Nah, apa sih bedanya laporan keuangan dan analisisnya? Jadi, analisis itu adalah metode sistematis untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan berdasarkan data historis yang disajikan dalam laporan. Perusahaan ini melibatkan perbandingan angka yang terdapat dalam laporan untuk mendapatkan wawasan tentang efisiensi, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan. Nah, tujuan analisis laporan keuangan itu apa aja sih? Yang pertama itu ada untuk evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Terus juga ada penilaian posisi keuangan saat ini. Lalu ada prediksi kinerja masa depan berdasarkan tren historis yang sudah ada. Terus ada identifikasi tren yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Nah, yang terakhir itu ada pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data analisis ya, teman-teman. Nah, di sini tuh ada beberapa metode analisis laporan keuangan. Yang pertama itu analisis horizontal, yaitu membandingkan data dari periode berbeda untuk melihat pertumbuhan dan penurunan. Lalu yang kedua ada analisis vertikal, yaitu menilai setiap item sebagai presentasi dari total untuk memahami proporsi masing-masing. Nah, yang ketiga itu ada analisis rasio, yaitu menggunakan rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas untuk evaluasi kinerja. Nah, yang pertama itu kita bahas rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang kedua ada rasio profitabilitas, yaitu menunjukkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba. Terus ada rasio solvabilitas, yaitu menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, yang terakhir itu ada rasio aktivitas, yaitu menggambarkan efisiensi dalam penggunaan aset hasil pendapatan. Nah, yang ketiga itu ada analisis tren dan ada analisis perbandingan atau benchmarking. Nah, di sini tuh ada analisis laporan keuangan juga pasti ada keterbatasannya, yaitu yang pertama itu ada data historis. Nah, data historis juga mungkin tidak mencerminkan kondisi saat ini atau masa depan. Jadi kayak suatu masa lalu tuh nggak mungkin bisa relate sama sekarang gitu. Yang kedua ada tidak menyajikan faktor non keuangan seperti reputasi atau loyalitas pelanggan yang dapat mempengaruhi kinerja. Terus juga ada kebijakan akuntansi dapat mempengaruhi hasil laporan sehingga dapat menyesatkan pengguna. Lalu yang terakhir tidak mencakup risiko masa depan yang mungkin dihadapi perusahaan seperti perubahan pasar atau regulasi baru. Nah, di sini tuh ada peranan pemeriksa akuntan publik. Yang pertama itu peranannya itu pemeriksa oleh akuntan publik berfungsi untuk memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan. Nah, di sini tuh ada beberapa opini ya. Yang pertama itu ada opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan pernyataan menolak memberikan opini. Pemeriksaan ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi risiko kecurangan dan kesalahan. Ini juga memberikan nilai tambah bagi manajemen serta meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap perusahaan. Nah, di sini tuh ada hubungan antar berbagai laporan keuangan. Seperti yang sudah disebutkan, yang pertama itu ada laporan laba rugi, yaitu mencatat pendapatan biaya dan laba hasil selama periode tertentu. Jadi hasil laporan laba rugi akan dilaporkan pada laporan perubahan ekuitas sebagai bagian dari perubahan modal pemilik atau laba ditahan. Lalu yang kedua ada laporan perubahan ekuitas dan neraca, yaitu menunjukkan perubahan pada akun ekuitas yang pada akhirnya akan muncul dalam neraca. Neraca mencatat posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode. Lalu yang ketiga ada laporan arus kas. Nah, menunjukkan arus kas dan keluar kas yang diklarifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Salah satu komponen utama dari arus kas operasi adalah laporan laba bersih, yaitu dari laporan laba rugi. Nah,
Selanjutnya ada laporan arus kas dan neraca. Laporan arus kas mencerminkan perubahan pada aset dan kewajiban yang ada di neraca. Misalnya, jika perusahaan membeli aset tetap, itu akan muncul sebagai pengurangan kas di laporan arus kas, sementara di neraca aset tetap akan bertambah. Lalu yang terakhir ada neraca dan ke laporan laba rugi. Neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode. Tetapi sebagian besar transaksi yang terjadi selama periode tersebut dicatat dalam laporan laba rugi. Nah, presentasi kali ini kita sudah selesai nih teman-teman. Jadi semoga informasi ini bermanfaat dalam memahami pentingnya laporan keuangan serta cara menganalisis untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi gitu aja dari saya penjelasannya. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.